Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Thumma amma ba'd. Syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Salawat beri salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tidak lupa juga saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan Ustadz kita yang baru saja kita mendapatkan informasi, belum lagi kesedihan sebagian orang atas meninggalnya penumpang yang ada di pesawat Sriwijaya. Hari ini umat Islam merasakan kesedihan yang lebih lagi dengan wafatnya Syekh Ali Muhammad Jabir ataupun yang kita kenal dengan Syekh Ali Jabir. Semoga kematian ulama ini tidak merupakan pencabutan ilmu dari muka bumi Indonesia, karena Rasulullah SAW bersabda, ilmu itu dicabut dengan meninggalnya para ulama. Semoga Allah cepat gantikan dengan ulama-ulama lain yang memiliki keimanan yang tinggi, yang sayang dan cinta kepada umat, untuk bisa bersama hidup di surga nanti bersama Rasulullah SAW. Oleh sebab itu saya berdoa dan mohon Bapak Ibu sekalian aminkan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nira. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Raudhatul Amilin, lanjutkan kajian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang pertama Abdullah bin Uthman bin Amru, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Sa'ad bin Ka'ab bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, atau yang kita kenal dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Panjang betul Pak ya, tapi kalau sebut Abu Bakar insyaallah kita mudah mengingatnya. Saya akan menyampaikan beberapa sifat daripada Abu Bakar radhiyallahu an. Yang pertama tentang keimanannya, yang kedua tentang ilmunya, dan yang ketiga adalah tentang doa-doa yang dipanjatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Mudah-mudahan tiga ini bisa saya sampaikan pada waktu yang sedikit ini. Kalau tidak, ya kita lanjutkan lagi pekan depan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah tentang keagungan keimanan daripada Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji, tak ada satu orang pun yang saya ajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun orang yang saya dakwahi kecuali orang-orang tersebut bertanya dan ragu-ragu. Illa Abu Bakar la akam, kecuali Abu Bakar nggak ada ragu, nggak ada tanya-tanya, langsung ia terima ajakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk keimanan dari Abu Bakar radhiyallahu an bisa kita lihat atas apa yang Abu Bakar lakukan setelah dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan tentang ini, saya mengajak diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian untuk mempelajari dan mengambil ibrah dari keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika ia merasakan nikmatnya iman, dalam bahasa hadis disebutkan halawatu al-iman. Ya, iman itu manis, manisnya keimanan itu dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sehingga dia ingin mengajak orang lain juga merasakan manisnya iman tersebut. Nah, itu dia bentuk daripada refleksi iman.
Dia beriman, merasakan manisnya iman, dia ingin orang juga merasakan keimanan itu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sosok yang banyak berdakwah dan mendakwahi para sahabat. Kalau saya sebut, yakin kita tahu nama-nama ini. Itu menunjukkan orang yang didakwahi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu luar biasa. Siapa di antaranya? Utsman ibnu Affan. Ada di antara kita yang tidak mengenal Utsman bin Affan? Semua kita mengenal. Sebab masuknya Islam Utsman bin Affan ini adalah atas dakwah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi diajaklah Utsman bin Affan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk Islam, untuk percaya dan lain sebagainya, sehingga Utsman bin Affan masuk Islam. Az-Zubair ibn Al-Awwam adalah sosok yang terkenal dari sahabat Rasulullah SAW, juga masuk Islam atas ajakan daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang juga kita kenal namanya di setiap masjid ada, di setiap musola ada, di setiap surau ada. Siapa Pak? Bilal. Bilal sudah meninggal tapi namanya di masjid-masjid musola Indonesia ini ada. Yang menyebabkan Bilal masuk Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Umayyah bin Khalaf ketika Abu Bakar mendatanginya, itu bentuk keimanan juga. Ketika melihat Bilal bin Rabah disiksa seperti itu, timbul keimanan. Nah, ini refleksi keimanan. Dia tak rela saudaranya disakiti, dia tak rela saudaranya itu disiksa. Maka dia datangi Umayyah bin Khalaf yang menyiksa. Karena Bilal bin Rabah ini adalah budak daripada Umayyah bin Khalaf. Ketahuan dia masuk Islam, disiksa, diazab. Kalau dia tidak merubah agamanya, dia akan terus diazab. Maka Abu Bakar melihat, "Hei Umayyah, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala." Walaupun orang kafir kadang enggak takut, Pak, tapi tetap itu namanya usaha. Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau siksa lagi dia. Apa jawaban Umayyah bin Khalaf? Antas sabab. Ente penyebabnya wahai Abu Bakar. Abu Bakar pula yang disalahkan. Kamu penyebabnya. Bilal bin Rabah ini masuk Islam gara-gara kamu. Maka aku siksa dia. Subhanallah. Tidak hanya perkataan saja, usaha daripada Abu Bakar ini. Lihat Pak, kita lihat keimanan seseorang Abu Bakar radhiyallahu anhu nanti, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya dengan, ataupun Umar bin Khattab yang menyampaikan, dan itu ada pada kitab Fadail As-Sahabah karangan At-Tirmidzi, dan juga ada dari Ahmad bin Hanbal. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ittaqillah. Tapi cukup perkataan? Enggak. Saya harus bebaskan ini. Bagaimana caranya? Harus saya bebaskan. Maka disampaikan oleh Abu Bakar, ini buah keimanan. Umayyah, saya ganti ajalah nih Bilal dengan orang yang lebih kuat daripada dia. Riwayat lain mengatakan, Umayyah, saya beli dia untuk dibebaskan. Boleh. Berapa? 40 uqiyah. 40 uqiyah itu sama dengan 1 uqiyah 29,75 gram emas. Emas Pak, bukan besi. 29,75 gram emas 1 uqiyah. 40 uqiyah kalau kita kalikan sekarang sekitar 1 M lebih untuk membebaskan seseorang bernama Bilal bin Rabah. Uangnya dari siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu refleksi keimanan. Tidak sekedar dia empati kepada sahabat yang disiksa, namun ia juga berusaha untuk membebaskan apa yang dirasakan oleh sahabatnya ini. 1 M untuk 1 orang. Dalam riwayat ada lebih daripada 6 atau 7 orang yang dibebaskan oleh Bilal bin Rabah. Kali 1 M berarti sekitar 7 M. Banyak piti Abu Bakar itu banyak duitnya. Jadi boleh nggak kita kaya? Boleh. Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi digunakanlah untuk kontribusi dakwah. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu refleksi keimanannya nampak seperti itu. Belum lagi perjalanan hijrah, seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam sebuah perangan diinfakkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab nyerah.
Umar bin Khattab menyerah, saya setengah aja lah, kalau semua nggak bisa. Itu kan tingkat keimanan. Makanya Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dalam kitab Fadailus Sahabah dan juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, kalimat yang akan saya sampaikan dengan bahasa Arabnya lalu saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlil ardi la rajah. Lawuzina, jikalah ditimbang iman Abu Bakar dengan iman penduduk bumi, maka lebih berat timbangan iman Abu Bakar yang seorang diri. Subhanallah. Wajar ini diucapkan karena memang harta seluruhnya, orang banyak yang dakwai. Ketika Rasulullah SAW bersabda seperti ini, engkau menjadi penyebab hidayah seseorang, itu lebih baik daripada langit, bumi dan seisinya. Langit, bumi dan seisinya. Kita menjadi penyebab orang kafir masuk Islam, itu lebih baik daripada bumi, langit dan seisinya. Kita menjadi penyebab orang tidak sholat menjadi sholat, bahkan sholatnya 5 waktu berjamaah di masjid, maka itu lebih baik daripada langit, bumi dan seisinya. Orang yang tak pernah bersedekah, tak pernah infak, ataupun orang kaya yang tak pernah zakat, karena kalimat kita menyampaikan dengan kalimat lembut dan baik, tergerak hatinya lalu ia membayar zakat, itu lebih baik daripada langit, bumi dan seisinya. Tapi masalahnya kita itu kadang Bapak Ibu tidak nampak langit, bumi dan seisinya, itu tidak nampak di rumah kita, itu masalahnya. Padahal ini adalah sabda Rasulullah, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu juga ketika dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, hal ra'a ahadun minkum ru'ya, apakah ada di antara kalian yang bermimpi? Lalu kemudian seseorang berkata, ana, saya ra'aitu ka'anna mizanan nazala minas sama, saya melihat dalam mimpi saya itu seperti ada timbangan yang turun dari langit. Fawazantu anta fawuzina anta wa Abu Bakar, lalu ditimbang engkau dan Abu Bakar ya Rasulullah. Maka tentu berat timbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Bakar. Thumma wuzina Abu Bakar wa Umar farajaha Abu Bakar, dan kemudian ditimbang Abu Bakar dan Umar, maka timbangannya lebih berat pada Abu Bakar. Thumma wuzina Umar wa Uthman, lalu kemudian ditimbang Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka timbangan farajaha Umar, maka keimanan ataupun timbangan berat keimanan daripada keimanan Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khilafah nubuwah. Ya, khilafah nubuwah artinya adalah ya khilafah sesudah kenabian, sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, itulah urutannya. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru satu judul udah habis, nggak apa-apa lah, saya ambil satu judul ini saja. Terakhir, yang menguatkan bahwasanya iman Abu Bakar radhiyallahu anhu ini adalah sangat-sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada penduduk bumi, ketika disampaikan dari Amr bin As radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ala jaishi dzatis salasil. Jadi diutus Amr bin As dalam satu tentara ataupun pasukan pada pasukan Dzatus Salasil, salah satu nama perang. Qala fataituhu faqultu ayyun nasi ahabbu ilai. Jadi bertanya, atau Rasulullah ditanya, siapa orang yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala Aisyah. Ya Aisyah Pak ya. Kalau bahasa kitanya Aisyah, bahasa Arabnya Aisyah. Faqultu minar rijal, dari laki-laki? Qala abuha, bapaknya. Bapak Aisyah adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Thumma
Qala, lalu kemudian siapa lagi? Tsumma man, siapa lagi? Dijawab Umar bin Khattab, dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan nama para sahabat. Yang ingin kita ambil di sini adalah dalil bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanannya karena dalam praktek yang dilakukan ataupun amal yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ini adalah bukti keimanan yang para ulama menyimpulkan iman Abu Bakar ini ataupun orang paling baik sesudah para nabi. Orang paling baik sesudah para nabi. Disayangkan ada yang mencela Abu Bakar setiap sesudah sholat. Ini karena masuk di video nggak saya sebutkan. Ya Bapak Ibu ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Ya, kemarin hari Selasa saya menyampaikan dalam live Facebook juga, sesudah itu hilang. Nah, jadi ada beberapa hal yang tak perlu kita sebut, sehingga kalaupun disimpan sebelum di live kan disimpan. Jadi kalaupun live-nya itu hilang, simpanan bisa dikeluarkan lagi. Tak apa salahnya. Kebaikan-kebaikan cuma yang kita sampaikan tentang sejarah Rasulullah, tentang sejarah para sahabat. Namun begitulah Pak ya, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kalau semua yang suka, setan nonjok, dan itu tidak mungkin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Hanya kepada Allah kita semua minta ampunan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.